Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya dekat dengan Tuhan itu merupakan satu kegembiraan bagi kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, senang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Randy Chandra Dinata, kembali di dalam program Words from Heaven. Dan untuk kali ini kita masih membahas tema besar kita, yaitu Walking with the Holy Spirit. Dan di bagian kali ini kita akan secara spesifik membahas mengenai pribadi Roh Kudus yang adalah pribadi yang mengerjakan pertobatan di hati manusia. Mengerjakan pertobatan di hati manusia. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Di situ dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia di sini tentunya adalah Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah saudara, di sini kita bisa mempelajari bahwa salah satu peran dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Allah Roh Kudus itu mengerjakan pertobatan di hati manusia. Ya, pertobatan akan apa saudara? Di situ dikatakan bahwa mereka, orang-orang yang telah diinsafkan oleh Roh Kudus, maka mereka akan menyadari keberdosaan mereka. Dan yang menarik di sini dikatakan, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Saudara, ternyata percaya kepada Yesus itu adalah sebuah karunia dari Roh Kudus. Ketika orang tidak percaya kepada Yesus, maka di titik itulah hidupnya tetap di dalam dosa. Dengan usaha dan perbuatan baik seseorang, dengan kesalehan seseorang, dia tidak mampu untuk menghapuskan dosa maupun pelanggarannya. Dibutuhkan pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dan ketika orang insaf akan dosanya, ketika dia pada akhirnya percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang sanggup untuk menyucikan dia dari dosa, menguduskan manusia dari kebinasaan kekal, maka di titik itulah Roh Kudus sedang bekerja di hati manusia untuk mempertobatkan mereka. Dan berikutnya di situ dikatakan juga akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara, ketika orang Israel saat itu melihat sosok Yesus, Yesus dianggap sebagai seorang penyesat, sebagai seorang yang menghasut orang-orang Yahudi. Ya, dia bukanlah seorang nabi yang berasal daripada Tuhan. Namun yang menarik adalah ketika Roh Kudus itu menginsafkan manusia, maka kebenaran bahwa Yesus itu kembali kepada Bapa, bahwa ternyata Yesus memang berasal dari Bapa, bukan seorang nabi palsu, bukan seorang yang menyesatkan, namun dia adalah pribadi yang berasal dari Allah. Di situ pun pekerjaan Roh Kudus. Dan berikutnya yang terakhir akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus pun meyakinkan kita, saudara, bahwa kita harus berdiri di pihak Tuhan karena sang penguasa dunia, yaitu iblis, telah dihukum, telah kalah oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Wow, ini adalah sebuah karya yang begitu luar biasa dari Roh Kudus, saudara. Dan ketika kita menghayati kebenaran ini, bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman, maka satu hal, Tuhan telah membebaskan kita dari yang namanya belenggu kesombongan, saudara. Loh, apa hubungannya kebenaran ini dengan Tuhan yang memerdekakan kita dari belenggu kesombongan? Karena gini, ketika kita di dalam perjalanan iman kita, kita berhasil tanda kutip melakukan ketaatan. Ketika ada buah-buah pertobatan yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita, maka di situ kita nggak bisa memegahkan diri dan merasa aku yang telah melakukan ini semua. Tapi justru kita menyadari tanpa Roh Kudus aku tidak mampu untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Aku gak bisa sombong karena aku tahu yang mengerjakan itu di dalam dan melalui aku adalah kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Dan gak berhenti sampai kepada diri sendiri. Ketika kita terjun di dalam pelayanan, lalu ketika ada orang-orang yang kita layani mengalami kuasa pertobatan, mereka perlahan tapi pasti ada perubahan hidup yang nyata. Dan dari situ kita bisa menyadari betul bahwa itu bukan bagian kita, tapi bagian Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati seseorang. Bagian kita adalah menabur firman, menabur kebaikan, menabur keteladanan. Kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk bertobat. Karena kalau kita memaksakan seseorang di dalam agenda kita, di dalam timeline-nya kita sedang mengambil alih bagian dari Roh Kudus yang mengerjakan pertobatan di dalam diri seseorang. Sekali lagi saudara, kita diingatkan tidak ada bagian di dalam diri kita untuk menjadi sombong, tetapi kita malah justru sebaliknya semakin bergantung kepada Roh Kudus. Orang-orang yang kita layani, kita bawa di dalam doa, kita mohonkan kepada Tuhan kiranya Roh Kudus yang menginsafkan mereka. Seperti Rasul Paulus berkata, tetapi aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Ketika ada buah-buah pertobatan yang kami hasilkan,
ada buah roh yang kami produksi di dalam kehidupan kami. Di situ tidak ada ruang bagi kesombongan, karena kami sadar itu semua adalah pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Dan ketika kami melayani sesama kami ya Tuhan, kami juga tidak bisa mengambil kredit untuk kehormatan kami sendiri, untuk kemuliaan kami. Tapi justru kami menyadari bagian kami adalah mengasihi. Bagian kami adalah menabur firman, menabur benih kebaikan dan keteladanan. Mendoakan mereka. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menjamah dan memberkati pelayanan kami. Sehingga orang-orang yang kami layani mengalami pemulihan, mengalami pertobatan lewat karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, God's lovers sekalian, jikalau saudara diberkati lewat renungan pada hari ini, saudara bisa membagikan link YouTube yang ada kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Sampai ketemu di WFH berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.